Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada untayan yang paling indah selain daripada ucapan syukur yang sebesar-besarnya kita haturkan kepada Sang Pemilik Jagat Semesta Raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat, rezeki, dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari sampai detik ini. Dan semoga kita selalu diberi perlindungan sampai akhir hayat kita nanti, sehingga kapanpun kita kembali kepadanya dalam kualitas terbaik kita, dalam suasana yang husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh perubahan yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang memberikan contoh dan panutan kepada kita dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi tentang banyak hal. Tentunya terkait dengan pemahaman kita dan sikap kita terhadap warisan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Al-Quran itu sendiri. Karena saya melihat bahwa banyak yang tidak menempatkan Al-Quran itu sebagaimana mestinya. Tentunya ini sangat debatable ya, makanya perlu kita diskusikan bersama. Usaha ini setidak-tidaknya ketika nanti kita berdiskusi, yang Anda sampaikan di kolom komentar channel ini adalah ingin memancing kita semua, termasuk saya, akhirnya nanti akan kembali membuka-buka Al-Quran yang mungkin sekarang ini hanya jadi pajangan saja di lemari kita, atau di nakas kita, atau juga sekedar simbol saja di software kita, di laptop dan handphone kita. Sehingga nanti ada dari penyampaian saya yang mungkin menggelitik hati Anda juga akan terpanggil untuk memberikan pendapatnya di forum ini. Oke, baiklah, saya akan awali perjumpaan kita di channel ini dengan komentar saya terhadap tulisan yang ada di WA grup keluarga, di mana grup WA itu juga baru dibuat dan niatnya juga sama, hanya sekedar memancing saudara-saudara kami untuk membaca Al-Quran, ya, memulai membaca Al-Quran sehingga nanti akan tertarik kepada Al-Quran. Oke, forum diskusi kajian Islam, komentar terhadap tulisan di WA Group. Nah, ini adalah tulisan dari kakak saya yang mungkin diambil dalam sebuah website dengan judul Giat Belajar Islam yang Benar. Oke, dari judulnya saja nih, sudah memancing saya untuk berkomentar sih sebenarnya. Kenapa? Karena sudah mengklaim paling benar. Padahal kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya dia siapa? Ponakan Tuhan. Sehingga dia mengatakan bahwa kiat yang dia sampaikan itu adalah kiat yang paling benar. Wallahu a'lam. Saya baca tulisannya ya. Kiat belajar Islam yang benar agar penuntut ilmu berhasil dalam belajarnya di bawah manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka hendaknya mereka memperhatikan dan mempraktekkan 6 perkara di bawah ini. 1. Dengan bertakwa kepada Allah yang nantinya ia akan diberikan furqan, adanya kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan akan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat ke-29. Bertakwa merupakan perkara yang bisa menopang keberhasilan menuntut ilmu. Dahulu Imam Asy-Syafi'i mengeluhkan jeleknya hafalannya karena gurunya yang bernama Imam Waqi. Aku pernah mengadukan kepada Waqi tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Kemudian berikutnya adalah nomor 2. Dengan ini masih tulisan di grup WA.
ya, saya crop saja. Dengan banyak belajar menimba ilmu kepada para ulama atau ustadz yang memiliki manhaj dan akidah yang benar, yaitu mereka yang mengajak umat untuk kembali kepada cara beragama yang benar, yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, serta orang-orang yang setelahnya yang mengikuti manhaj mereka dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, dengan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar terus diberikan hidayah dan taufik sehingga terhindar dari kesesatan dan kesalahan. Ya Allah, berikanlah manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah hal-hal yang bermanfaat untuk kami dan tambahkanlah ilmu. Dengan melihat kepada dalil atau keterangan yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah dan perkataan para sahabat yang dianggap sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum, siapapun berbicara tentang agama tanpa dalil, maka dipastikan bahwa ia akan salah dalam memahami agama. Kemudian yang kelima, memahami dalil sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta apa yang dipahami oleh para sahabat, bukan sesuai dengan akal, perasaan dan hawa nafsu, dan budaya serta ridho dan syahwat manusia. Jika dalil dipahami dengan cara itu semua, maka pasti akan bermasalah, karena setiap manusia pasti berbeda keinginannya dan pemahamannya. Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah berkata, sebagian orang yang ada yang meminta fatwa kepada para ulama, maka jika fatwa tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, dia pun menerimanya, dan jika tidak, maka dia berpaling daripadanya. Dan yang semacam ini termasuk sifat Yahudi. Riyadul Jannah halaman 17. Oke, saya akan bahas satu persatu tulisan ini. Mungkin akan saya upload per item saja ya guys, karena akan sangat panjang nih videonya. Jadi akan ada nanti 5 video komentar saya terkait dengan 5 item yang disampaikan dalam tulisan ini. Mohon like, comment, subscribe, dan share-nya untuk mendukung channel ini. Semoga dengan like, comment, subscribe, dan share-nya kawan-kawan semua bisa memotivasi saya untuk memperpanjang video atau channel ini. Terima kasih. Saya awali dengan bagaimana sebenarnya akhlak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, bagaimanakah akhlak Rasulullah, ya Ibu Aisyah? Ibu Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini berarti kehidupan Rasulullah merupakan manifestasi real dari Al-Quran. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa beliau adalah the living Quran, yaitu Quran yang hidup. Atau kalau sering kita dengar istilahnya itu adalah sebagai Al-Quran yang berjalan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang kita sebut sebagai sunnah, semua itu terinspirasi atau sumbernya pasti dari Al-Quran. Jadi kalau kita menemukan nih contoh suatu cerita diriwayatkan oleh hadis misalnya ya, yang gak ada sumbernya dari Al-Quran, maka menurut saya cerita ini perlu untuk kita cross check kebenarannya. Benarkah itu sunnah Rasulullah atau tidak? Karena pada kondisi sekarang ini banyak sekali hadis-hadis yang walaupun dari sisi sanadnya sahih, ya, disepakati oleh para ulama sahih, tapi ketika kita cek dari sisi matannya atau isinya, ternyata banyak yang agak sedikit berubah dari apa yang disampaikan semangatnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Meskipun ini juga debatable ya, justru komentar-komentar Anda nanti di kolom komentar saya tunggu. Jadi kenapa ini perlu di cross check? Ini sesuai dengan hierarki dalam penetapan hukum dalam Islam yang dibagi dalam 4. Karena sumber yang pertama adalah
Al-Quran sendiri. Yang kedua, sunnah yang ditelusuri dalam kitab, hadis. Yang ketiga adalah qaul ulama. Dan yang keempat adalah ijtihad. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bahagian ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Ya, karena untuk saat ini saya belum menemukan perbedaan apa yang disampaikan dalam tulisan di item pembuka itu. Oke. Di item pertama terkait dengan Furqan, ya. Yang artinya pembeda yang disampaikan Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, yaitu pembeda. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Oke, ini saya setuju, tapi masih bisa kita lihat dari angle yang berbeda. Bahwa siapapun yang melakukan sesuatu karena didasarkan pada Al-Quran, maka ia akan tampil beda. Memang itu. Dosen atau guru yang menyampaikan materinya kepada mahasiswa atau siswanya dan disampaikan dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang egaliter, penuh makna, dibarengi dengan data-data ilmiah, yang semua itu seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka ia akan menjadi dosen atau guru yang tampil beda. Insinyur yang mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran, yang jujur, amanah, tepat waktu, inspiratif, kreatif, maka ia akan jadi insinyur yang tampil beda. Bisnismen atau pengusaha yang berbisnis sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang jujur, yang tidak mengurangi timbangan, yang mengambil untung ya seperti yang diperintahkan, yang suka bersedekah, maka juga ia akan dapat furqan, akan menjadi bisnismen atau pengusaha yang tampil beda. Tampil beda itu maksudnya beda dari dosen, dari guru, dari insinyur, dari pengusaha yang lainnya yang tidak berdasarkan Al-Quran. Jadi mereka itu benar-benar menunjukkan sikap yang sesuai dengan akhlak Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jujur, amanah, yang sidik, yang tabligh, fatona dan lain-lain. Itu. Nah, itulah mungkin komentar saya terhadap item nomor 1. Oke. Kemudian terkait dengan yang nomor 2. Dengan banyak belajar menimba ilmu kita kepada para ulama atau ustadz yang memiliki manhaj dan akidah yang benar, yaitu mereka yang mengajak umat untuk kembali kepada cara beragama yang benar, yang telah dicontohkan diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, serta orang-orang setelahnya mengikuti manhaj dan mereka. Ya. Belajar kepada ulama atau ustadz itu sah-sah saja. Kepada siapapun kita dianjurkan untuk belajar, ya. Tidak hanya kepada ustadz atau ulama, tapi semua yang Allah hamparkan di jagat semesta ini, baik yang hidup ataupun yang mati, kita bisa belajar. Kenapa begitu? Karena langit dan bumi ini dan semua ya benda yang ada di dalamnya adalah ayat-ayat Allah juga. Sering kita dengar nih dengan sebutan ayat-ayat kauniyah. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah universe. Anda tahu universe? Ya, universe itu bahasa Inggris yang menyebutkan tentang semesta, ya, atau alam. Universe itu kalau kita pisahkan maka ada 2 suku kata, yaitu uni dan verse. Anda tahu apa arti verse? Dalam bahasa Indonesianya ayat. Saya sih nggak tahu siapa yang pertama kali mengatakan dalam bahasa Inggris ya bahwa alam semesta
disebut sebagai universe itu. Mungkin juga diinspirasi dari Al-Quran dengan sebutan alam semesta ini. Adalah ayat-ayat Allah yang dihamparkannya di jagat raya semesta ini. Wallahu a'lam. Nah, kembali kita lihat tentang anjuran menimba ilmu kepada para ulama dan ustadz ini. Bagi saya oke-oke saja. Cuma jangan jadi patokan bahwa beragama itu harus dengan guru. Ini yang menurut saya agak sedikit melenceng semangatnya. Bahkan ada tuh hadisnya yang mengatakan kalau nggak belajar dengan guru maka seolah-olah dia belajar dengan setan. Ini saya cuplik nih hadisnya ini. Imam Al-Ghazali berkata, murid membutuhkan guru dan ustadz yang diikuti secara pasti agar mereka menunjukkan ke jalan yang lurus. Karena jalan agama itu tersembunyi, sedangkan jalan-jalan setan banyak dan nampak. Barang siapa yang tidak mempunyai guru yang memberi petunjuk, maka setan pasti menuntunnya ke jalannya. Masya Allah. Nah, pendapat ini yang harus diluruskan kalau menurut saya. Seolah-olah harus dengan guru. Pemaksaan ini. Kalau nggak ada gurunya, pasti belajar dengan setan. Menurutku ini perlu dikritisi. Yang pertama karena saya kurang sependapat dengan pernyataan ini. Dalil saya adalah berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil'urwatil wusqa la anfisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam beragama itu. Khususnya agama Islam, tidak ada paksaan. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut, Tuhan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah itu tidak pernah memaksa manusia untuk beriman, meskipun akan sangat mudah baginya untuk melakukan itu. Sehingga Allah mempertanyakan kewenangan kita. Jika kita mengajak manusia beriman dengan cara main paksa, harus begini, harus begitu, harus pakai guru, dan lain-lain, atau berkeras kepala dengan mengatakan pokoknya, wah itu jelas-jelas pemaksaan dan melenceng dari kehendak Allah. Jangan pakai main pokoknya, itu mendoktrin namanya. Selain itu, dalilnya adalah berdasarkan Quran surat Yunus ayat 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Allah pasti bisa melakukan itu. Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini. Apa susahnya bagi Allah? Maka apakah kamu akan hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Allah aja nggak maksa kok. Kok kita mau main paksa? Ya, dalam agama tidak ada paksaan. Dan di sini lebih jelas lagi bahwa Allah tidak menghendaki semuanya beriman di muka bumi.
Jadi kita pun tidak perlu berkehendak dan memaksa manusia untuk menjadi orang-orang yang beriman semuanya. Tidak perlu. Kemudian di surat berikutnya, di surat Yunus ayat 100-nya, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi persoalan seseorang itu beriman atau tidak, setuju atau tidak, mau belajar atau tidak, itu hanya Allah izinnya, dari Allah izinnya. Ya. Dan Allah menimpakan kemarahan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Justru yang dikritik Allah adalah kalau kita belajar tanpa menggunakan akal, bukan tanpa menggunakan guru. Di mana Allah menyebutkan bahwa Allah menimpakan kemarahannya kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Masya Allah. Yang kedua, bahwa tidak pernah ada, ya, alasan saya yang kedua, kenapa saya mengkritik terkait dengan harus menggunakan guru ini, bahwa tidak pernah ada riwayat satupun yang saya temukan. Mungkin kalau Anda bisa menemukannya, mohon disampaikan dalam kolom komentar ya, bahwa Rasulullah itu punya murid. Dan memang Rasulullah sendiri tidak pernah mengangkat dirinya jadi guru. Sementara sahabat-sahabatnya jadi murid. Nggak pernah itu. Ini clear sekali. Nah, bagaimana metode belajar yang paling manjur? Sebenarnya sangat sederhana. Ya. Tirulah cara belajarnya anak kecil. Cobalah lihat bagaimana proses belajar anak-anak untuk menjadi pintar. Pertama, keingintahuannya sangat besar. Segala macam dia explore untuk memenuhi rasa keingintahuannya, dimulai dari dirinya. Ya, dia sering memainkan anggota badannya, misalnya menggerak-gerakkan tangannya dan kakinya, mengulum-ulum jarinya, memegang apa saja yang bisa dipegang dan seterusnya. Dia sedang mencoba mengenal, mempersepsi, merasakan sensasi dan kemudian menyimpannya dalam memori otaknya. Suatu saat itu berguna untuk memutuskan sesuatu terkait kejadian yang sedang dia hadapi. Itu yang pertama, keingintahuannya sangat besar. Yang kedua, dia tidak mengenal rasa takut dan malu. Karena dia belum punya persepsi terhadap sebuah sistem nilai itu. Kecuali sudah diketakut-takuti terlebih dahulu oleh yang ditanamkan atau ditanamkan sikap terhadap suatu nilai moral tertentu yang ada di benaknya adalah keingintahuan dan ia ingin melampiaskan sepuas-puasnya. Nah, pengalaman yang menakutkan, memalukan, menyedihkan, membahagiakan, membuat dia tertawa dan menangis dan sebagainya, itulah yang akan menjadi sistem nilai baginya setelah beranjak dewasa nanti. Jika pengalaman masa kecilnya kurang lengkap terhadap sistem nilai ini, maka biasanya saat dewasa bermasalah ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak mengenal kata sulit. Apa itu sulit? Nggak kenal dia itu. Karena memang dia tidak tahu apa itu. Sulit itu dia nggak tahu apa artinya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah ingin memperoleh sesuatu. Ya, jika dia tidak bisa memperoleh, dia akan berusaha untuk terus memperolehnya. Sekarang gagal, ya nanti. Nanti gagal, ya besok. Besok gagal, lusa. Dan seterusnya. Orang-orang di sekitarnya saja mungkin yang mensugesti dia untuk menganggapnya sulit. Padahal sebenarnya bagi dia, bagi anak kecil itu, mudah dan sulit itu sama saja. Kemudian yang keempat, melihat dan meniru apa yang ada di sekitarnya. Sejak kecil anak-anak tidak tahu apa-apa. Dia menjadi tahu segala sesuatu karena melihat dan meniru yang ada di sekitarnya. Mulai dari cara tertawa, cara menangis, cara makan, cara mandi, tidur, bekerja, berpakaian, bergaul, berbahasa, sampai kepada beragama.
Karena itu kita bisa mengenal nih asal-usul suatu suku bangsa dari cara dia menyikapi dan melakukan sesuatu. Suku Jawa, suku Madura, Batak, Sunda, atau Cina, Arab, Eropa, Amerika, dan seterusnya. Mereka memiliki kekhasan yang sama ya. Karena belajar dari lingkungan yang sama sejak kecil. Bagi orang Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab adalah bagi bahasa Arab adalah sulit. Tetapi bagi anak-anak yang terlahir di Inggris dan di Arab tidak ada itu kata sulit. Demikian pula sebaliknya. Ya, tidak ada kata sulit untuk orang Indonesia belajar bahasa Indonesia yang bagi orang Inggris dan Arab itu sulit. Oke, maka kalau kita meniru proses pembelajaran pada seorang anak ini, kita akan memperoleh perbandingannya untuk proses pembelajaran dan pendidikan agama yang baik dan efektif bagi umat Islam. Yaitu bahwa belajar yang efektif itu adalah saya nggak bilang paling benar seperti yang di awal tadi, ya, yang saya pikir dia merasa paling benar tadi, tapi saya ucapkan di sini mungkin yang lebih efektif lah ya, proses pembelajaran dan pendidikan agama bagi umat Islam. Yang pertama itu seperti anak-anak tadi dimulai dari keingintahuan yang besar. Kalau sang pembelajar sendiri sudah tidak ingin tahu tentang hal-hal tersebut, maka proses pembelajaran dengan metode apapun tidak akan efektif. Untuk menjadi efektif, kita harus membangkitkan dulu rasa keingintahuan kita itu. Ini bagi saya syarat utama loh ya, yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar. Bagaimana caranya membangkitkan keingintahuan itu? Tentu saja sangat beragam, tergantung situasi dan kondisinya yang menyertai itu. Tetapi yang paling efektif menurutku adalah harus melibatkan kepentingan sang pembelajar sendiri. Kalau dia saja sudah menganggap tidak berkepentingan dengan topik yang sedang dibicarakan misalnya, tentu saja dia tidak akan tertarik. Dan kalau sudah tidak tertarik, tentu tidak akan efektif. Karena itu untuk bisa mengenal Allah supaya kita tahu bahwa itu memiliki berbagai keterbatasan. Kalau sudah diri, maka ia akan merasa membutuhkan sesuatu di luar dirinya yang bisa membuat dia memperoleh kepentingan. Awalnya mungkin dia meminta tolong kepada sesama, itu juga memiliki serba keterbatasan. Dia akan mencari yang lebih tinggi lagi, sesuatu yang memiliki kriteria serba hebat dalam segala hal. Sehingga ketika dia memperoleh masalah, dia bisa curhat dan minta tolong kepadanya. Menjadi tempat bergantung dan berlindung. Dari sinilah kemudian proses bertuhan itu bergulir secara alamiah. Tentu saja melewati tingkatan-tingkatan yang akan menggiringnya sampai ke pertemuan dengan sang penguasa alam semesta secara hakiki. Kemudian yang kedua, jangan merasa takut dan malu dalam beragama. Perasaan takut dan malu ini sering dimunculkan oleh pihak-pihak di luar diri kita. Misalnya ya, oleh guru atau orang tua yang doktrinal. Misalnya ditanamkan kepadanya kalau dia belajar sendiri pasti akan gagal, ya, akan tersesat, ditemani setan dan sebagainya, seperti yang tadi disampaikan di awal itu. Kenapa tidak dikatakan sebaliknya saja? Kalau dia rajin belajar sendiri, dia akan sukses. Punya wawasan yang luas yang mengantarkannya pada kesuksesan dan ditemani oleh Allah Sang Maha Berilmu. Yang demikian itu tentu sangat positif buat sang pembelajar. Kalau belum apa-apa sudah takut dan malu, maka proses pembelajarannya akan terhenti. Allah pun di dalam Al-Quran selalu memotivasi kita untuk membangkit dan semangat yang kuat. Misalnya dikatakannya bahwa dia tidak membebankan apa-apa yang lebih dari kekuatan kita. Dia juga mengajarkan bahwa dia mengampuni dosa-dosa yang dilakukan karena ketidaksengajaan dan sebagainya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang. La yu'akhizukumullahu bil-laghwi walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bebaskanlah perasaan dan pikiran kita dalam proses belajar, mirip anak kecil yang ingin tahu segalanya tadi itu. Yang penting niatnya diluruskan dulu, karena kata Nabi, hasil usaha kita akan berbanding lurus dengan niat yang kita tanamkan sejak awal. Kalau niatnya sudah buruk, hasilnya pasti buruk. Tetapi kalau niatnya ingin menjadi lebih baik, insya Allah hasilnya akan lebih baik ke masa depan. Yakinlah, janganlah ragu sedikit pun. Yang ketiga, niatkan belajar dengan yang baik sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Fatir ayat 43. ولا يهيك المكر الشيء إلا بأهله. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang-orang yang merencanakannya sendiri. Sebagian besar kegagalan sebenarnya disebabkan oleh faktor internal daripada eksternal. Ada yang disebabkan oleh keraguan-raguan dan ketidakyakinan, ada yang disebabkan oleh kurang kerasnya usaha, ada yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam mencapainya. Anda tahu perbedaan antara orang sukses dan tidak sukses itu sebenarnya hanya satu saja. Ya, ini orang yang tidak sukses, ya, tidak sukses dia. Ketika gagal dia tidak bisa bangkit lagi. Sedangkan orang yang sukses ketika gagal dia bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, dan seterusnya, gagal bangkit lagi. Sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jikapun dia tidak memperoleh persis seperti apa yang dia harapkan, dia tetap berusaha. Dia tetap berpuas diri menerima apa yang telah dicapainya dengan usaha kerasnya itu. Dan dia bisa mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut untuk upaya berikutnya. Pada hakikatnya dia tetap sukses memperoleh manfaat dari seluruh upaya yang telah dia lakukan. Kemudian jangan mengenal kata sulit. Perasaan sulit itu sebenarnya ditanamkan dari luar diri kita. Misalnya ada yang mengatakan memahami Al-Quran itu sulit loh. Syaratnya harus banyak, ada belasan, harus paham bahasa Arab, harus paham ini itu dan segala macam dan seterusnya, barulah boleh mempelajari Al-Quran. Ya, ada pula yang mengatakan sholat khusyuk itu juga sulit loh, harus begini, harus begitu dan seterusnya baru bisa khusyuk. Dengan cara begini, sang pembelajar sudah memperoleh beban terlebih dahulu dan akhirnya benar-benar menemui kesulitan. Padahal itu adalah sugesti yang terlanjur tertanam di alam bawah sadarnya. Kenapa tidak dikatakan saja bahwa belajar agama itu mudah? Persis seperti yang diajarkan Allah bahwa Al-Quran ini mudah kok untuk dipelajari. Maka pelajarilah. Bahwa beragama ini mudah. Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya, bukan hanya harusnya. Quran surat Al-Qamar ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Menariknya Allah mengulangi ayat ini sebanyak 4 kali. Di ayat ke-17, 22, ayat 30,
32 dan 40. Ini menandakan Allah mensugesti kita. Ayo pelajari. Karena Al-Quran ini mudah kok dipahami. Begitu. Nah di ayat lain Allah menjelaskan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini jelas sih kehendak Allah ini. Menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesukaran bagi kita. Sehingga Allah memotivasi kita dengan firman-Nya bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri usra, bahkan diulangi lagi di ayat berikutnya. Inna ma'al usri usra. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Allah kasih kemudahan. Nah, bagi yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, pasti akan menemukan kemudahan itu. Yakinlah, dan ini janji Allah sendiri. Dalam istilah lain sebenarnya gini, bahwa kesulitan itu diciptakan satu paket dia dengan kemudahan. Masalah diciptakan satu paket dengan solusi, penyakit diciptakan satu paket dengan obatnya, dan seterusnya. Tinggal bagaimana kita menemukan pasangan paket-paket tersebut. Agama adalah sesuatu yang mudah dan menyenangkan, serta memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Oke, kemudian di dalam cara kelima adalah proses pembelajaran tidak terlepas dari melihat contoh dan menirunya. Itulah teknik yang sangat efektif. Belajar bahasa misalnya. Lihat dan amati saja orang-orang yang menggunakan bahasa itu dalam kesehariannya. Dan kemudian tirulah. Maka Anda akan bisa berbicara seperti pengguna aslinya. Orang Minang bisa bahasa Jawa karena banyak mendengar pembicaraan dengan bahasa Jawa. Orang Jawa bisa bahasa Batak karena banyak mendengar pembicaraan dengan bahasa Batak. Demikian pula belajar ilmu-ilmu lainnya. Amati, pahami, tirukan, biasakan, dan Anda pun akan menjadi bisa karenanya. Tentu saja ada yang sekedar bisa, tapi ada juga yang ahli, bergantung pada banyak hal yang menyertai proses pembelajarannya. Proses beragama juga demikian. Mendidik anak, keluarga, dan umat harus dengan keteladanan, tidak bisa hanya dengan omongan. Yang demikian itu dikritik keras oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan hanya ngomong sesuatu yang tidak kita kerjakan, karena yang demikian itu tidak memberikan pendidikan secara efektif, dan sebaliknya mendidik umat menjadi orang yang munafik. Quran surat As-Saff ayat 3. Kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besarlah kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka tanamkanlah proses beragama itu dengan keteladanan. Cara sholat kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Cara berdoa, cara bersedekah, cara bersikap terhadap orang lain. Cara berbicara, cara berpikir, cara menganalisa masalah, cara memutuskan persoalan, cara membuat perencanaan ke masa depan. Sampai pada cara kita bersikap terhadap Allah, Tuhan kita. Dengan segala dinamikanya, ujian yang diberikan kepada kita, apapun mensyukurinya, kuncinya adalah keteladanan, keteladanan, dan keteladanan. Quran surat Mumtahanah ayat 4. Qad kana lakum Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ya, ada suri tauladan bagi Rasulullah sendiri dan juga bagi orang tuanya Ibrahim. Tentu saja yang dimaksud berteladan tidak harus sama persis secara fisikal, melainkan sejiwa, secara substantif.
Karena sepersis apapun kita meniru orang lain, tidak akan pernah menjadi orang lain itu. Kita tetap akan menjadi diri kita sendiri, cuma ketularan polanya saja. Maka bagaimanakah kesimpulan proses pembelajaran yang efektif bagi umat Islam dalam beragama? Menurut saya sebagai berikut. Untuk kalangan anak-anak, ya, untuk kalangan anak-anak, jika yang kita didik adalah anak-anak, maka sebenarnya itu lebih mudah. Berikan saja keteladanan agar dia meniru apa saja yang sedang kita kerjakan, kita ajarkan. Kalau kita mau dia menjadi anak yang ahli ibadah, ajaklah dia bersama-sama untuk beribadah secara istiqomah. Kalau kita mau anak itu menjadi orang yang santun dan berakhlak mulia, maka contohilah dia dalam bertutur kata dan bergaul dengan siapa saja dengan akhlak yang mulia. Jika kita ingin dia menjadi dermawan, maka ajaklah dia sering-sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kepedulian kepada kaum duafa. Kalau kita ingin dia menjadi seorang pemikir hebat, maka ajaklah dia untuk berdiskusi setiap saat tentang segala macam permasalahan sehingga dia menjadi terbiasa menyimpulkan, terbiasa memutuskan, dan lain sebagainya. Konteks ini, guru harus menjadi pemicu, pemancing, dan teladan. Karena sang anak tidak akan meniru apa yang diomongkan buatan guru atau orang tuanya. Atau setidak-tidaknya dia akan meniru cara melakukan kontradiksi itu. Misalnya dia akan membawa katakan A di hati, B di perbuatan C. Sebagai seorang panutan, tentu guru atau orang tua harus tampil seutuhnya. Kepandaiannya akan ditiru, cara menyampaikan gagasannya akan ditiru, cara menjawab juga ditiru, cara menghindar dan menyelamatkan diri juga ditiru, termasuk cara marah atau sabarnya ketika dikritik juga akan ditiru. Bahkan sampai kualitas keikhlasan yang terpancar dari sikapnya pun akan ditiru. Jangan segan untuk menunjukkan ketidaktahuan kita di hadapan anak kita. Justru itu harus jadikan sebagai momentum untuk mengajarkan kejujuran. Sekaligus motivasi untuk pantang menyerah dalam mencari jawaban atau ketidakdanan untuk terus belajar dan tidak malu dengan ketidaktahuan asalkan terus berusaha mencari solusinya. Sesungguhnya sikap tidak bisa dibentuk dengan omongan, melainkan dengan keteladanan dan kemudian dibiasakan. Kemudian untuk kalangan dewasa, jika yang kita hadapi adalah orang dewasa yang sudah punya sistem nilai yang terbentuk sebelumnya dan sudah menjalani keyakinannya, ini lebih sulit. Karena mereka sudah memiliki barier alias dinding penghalang di benaknya dalam bentuk yang beragam. Sangat bergantung pada masa lalunya. Apakah dia orang yang terbuka terhadap segala hal yang baru, ataukah dia orang yang tertutup dan kekeh dengan pendapat lamanya? Yang paling sulit itu adalah orang yang sebelumnya sudah masuk dalam lingkaran doktrinal. Ada beberapa teknik untuk mengajarkan mereka belajar agama. Tetapi pada dasarnya semuanya sama, yaitu melibatkan sang pembelajar itu untuk mengalami dan menjiwai sendiri apa yang sedang dipelajarinya. Kalau tidak, hasilnya dijamin tidak akan efektif. Biasanya akan muncul sikap acuh tak acuh, merasa tidak butuh, menganggap remeh, tidak berkepentingan, bahkan buang-buang waktu saja. Yang paling mudah adalah dalam kelompok ini jika mereka bertanya duluan. Ya, yang demikian itu terpenuhi syarat utamanya, yakni dia ingin tahu dan merasa membutuhkan. Kecuali kalau pertanyaannya hanya untuk ngetes loh ya. Pada kelompok pertama ini halangan psikologisnya relatif lebih rendah. Kita tinggal memberikan jawaban yang logis dan bisa diterima oleh akal sehat saja. Sambil tentu saja tetap menunjukkan keteladanan bahwa kita juga melakukan apa yang menjadi jawaban kita. Yang kurang mudah adalah mereka tidak bertanya tetapi memiliki pemikiran yang terbuka. Keingintahuannya terhadap masalah tersebut agak kurang. Sehingga kita harus pandai-pandai menarik perhatiannya. Supaya dia menganggap topik pembicaraan kali ini adalah bagian dari kepentingan dan kebutuhannya. Yang agak tidak mudah adalah mereka yang membantah dengan konsep yang berseberangan. Sebenarnya mereka sudah tertarik dengan topik tersebut tetapi berbeda pendapat.
kita harus bisa menunjukkan titik lemah dari pendapat dia terlebih dahulu. Baru kemudian mengajukan konsep kita kepadanya. Jika dia orang yang terbuka, biasanya bisa menerima dengan lapang dada. Dan yang tidak mudah adalah mereka yang menyerang dengan konsep yang berbeda, tapi sambil menutup hati dan pikirannya untuk menerima apapun yang berbeda dengan pendapat dia. Nah, ini sama tidak mudahnya dengan mereka yang tidak bertanya, tapi sambil menutup hati dan pikirannya dari pendapat apapun yang berbeda dengannya. Istilahnya cuek bebek. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Sungguh Allah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali di antara mereka yang bisa beriman. Kembali ke urusan belajar kepada guru tadi di awal ya. Saya pikir silahkan saja. Cuma jangan jadi syarat dan patokan yang memaksakan suatu metode. Jadi tidak salah kok bertanya kepada ulama itu, tanya kepada ustadz ini, tanya kepada guru itu, tanya kepada dosen ini, tanya kepada profesor itu, tapi pemahamannya silakan ambil sendiri. Jangan ikut-ikutan. Telaah penjelasan dari ustadz tadi, telaah penjelasan dari ulama tadi, telaah penjelasan dari guru, dosen, profesor itu, diskusikan sampai paham, cocokkan dengan ayat Al-Quran, maka insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau cuma ikut-ikutan, nah di sini nih, tanpa menganalisa, tanpa mengoreksi, Al-Quran justru mengkritik orang yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Di samping bertanya kepada mereka yang tahu, ada juga metode yang bisa dipakai, yaitu belajar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, yaitu ayat-ayat kauniyah yang dihamparkan tadi. Bahkan kepada tumbuhan dan hewan pun kita dapat belajar. Ya, dalam falsafah Minang terkenal dengan semboyan alam takambang jadi guru. Baraja kabakeh pisang baabana rasio pisang. Idui hanyo sekali joak umuan dan tidak panjang ame. Tapi bapantang mati mengarisiak sebelum buah mengelupak. Walau jantuangnya kata ulua, pagi dipancuang patang tumbuh. Dipapek bataruak juo, cako rogek kini badaun. Paneh bamusim tak nyolayu, dek ribui aram tabokekkan sampai maurai bunga mandak. Tumbuh isuak babuih labek, menyirah sabaliak tandan. Dimakan orang sanagari, buruang jopipi barasaki. Deklah sampai niai mukasui, membari guno bakuliliang. Tarago indak disentuh inyo katumbuah rabasurang. Rila mati tunduk ke bumi. Umua usai. Tugas selesai. Jariah indak dikanalai. Bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan. Sekalipun sekali tapi penuh dengan kenangan. Begitulah falsafah hidup pisang yang bisa kita ambil jadi pelajaran. Ada juga laku parangai dek bindalu. Sipek cilako buruk laku. Baabana sosok bindalu tu.
Tak kalau babulai inggo menempe di kulit daun, duduk di ujung-ujung rantiang, jaso dek buruang membawanya. Eloklah baso batang limau, arang bataduah dibawa naik, dijamua dia gia makan, tamalam dia gia lapia. Dek lamu lambek menumpang, mulainya berpucuk sahilai daun. Kian hari bertambah rimbun, urek manjelo-jelo juo, kini malilik menggulu ampai. Dek lama iduit menompang, inyo berantiang badahan rampak, badaun babungo kambang, batangnya gampa urek mancakam. Kalahlah pangka dek sialek. Kini limau tinggal jonamo, ujuiknya nyato lah bindalu, sampai bagumam ditangguangkan. Pesannya adalah jangan ciptakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Inilah orang Minang beraja ke alam. Baguru ke alam pun, Al-Quran pun menyuruh itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Menariknya ketika menerima wahyu ini baginda Nabi Muhammad SAW menangis. Dan kejadian menangisnya Rasulullah ini hanya terjadi sepertinya saat turun 2 ayat ini saja. Tidak pernah sebelumnya Rasulullah menangis ketika menerima wahyu. Tapi khusus turunnya 2 ayat ini baginda seperti menangis semalaman suntuk. Ditandai dengan matanya yang sembab. Anehnya ayat ini juga bukan bercerita tentang ancaman ataupun dapat kemarahan dari Allah. Ini adalah ayat-ayat Madaniyah karena turunnya di Madinah ya. Ketika itu saat menjelang salat subuh, setelah Bilal bin Rabah menyelesaikan kumandang azannya, maka beliau belum mendapati Rasulullah hadir di masjid. Ditunggu beberapa lama juga belum hadir. Maka khawatirlah Bilal dan disusullah oleh Bilal ke rumah Nabi yang posisinya bersebelahan dengan masjid. Sampai di depan rumah Nabi, diketuk pintu, Bilal pun mendapati baginda Nabi seperti habis menangis dan terlihat wajahnya sembab. Khawatir ditanyakan oleh Bilal, "Ya Rasulullah, apakah yang membuat baginda bersedih? Apakah baginda ditegur oleh Allah? Apakah mendapat murka dari Allah?" Karena dilihat dari matanya yang bengkak atau sembab itu, seperti orang yang menangis dalam waktu yang lama. Nabi pun menjawab, "Tidak ya Bilal, tapi aku menerima wahyu dari Allah." Lalu dibacakanlah oleh Rasulullah 2 ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar allati wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari
terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, zikrullah, sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka berfikir ilmiah, berfikir tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Lantas mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Kalau kita perhatikan ayat ini tidak berisi ancaman, tidak bersifat teguran, dan bukan dapat kemurkaan dari Allah. Juga tidak menceritakan tentang kisah yang sedih, tapi hanya bercerita tentang penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang hari, dan seterusnya. Tapi kenapa Rasulullah menangis sejadi-jadinya? Aneh ini. Mungkin Bilal pun ketika disampaikan ayat ini kepadanya juga pasti akan heran kayaknya. Kok bisa baginda menangis mendapatkan wahyu ini? Berarti ada kedalaman makna dari ayat ini. Ya, wallahu alam. Ya menurut saya sih intinya cuma itu dalam beragama ini, yaitu harus orang-orang yang ada dua konsep, tazakkur dan tafakkur. Orang-orang yang yazkurunallah, hatinya selalu mengingat Allah, hatinya selalu nyambung kepada Allah, ya. Dalam posisi apapun, dalam waktu bekerja, dalam posisi duduk santai, dalam posisi berbaring tidur, ya. Kemudian dalam posisi apapun itu, hatinya selalu nyambung kepada Allah. Otaknya berpikir, tafakkaru fi khalqis samawati wal ard, dan selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi hatinya nyambung, kemudian otaknya tafakkur, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, sampai dia paham, sampai akhirnya dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh tiada sia-sia yang Engkau ciptakan ini ya Allah. Kemudian keluar doanya, ya, peliharalah kami dari siksa neraka. Inilah mungkin dua konsep seorang ulul albab. Siapa itu orang ulul albab? Orang-orang yang memaksimalkan akalnya. Yang pertama, dia tazakkur terhadap zat Allah, merasakan hatinya selalu berzikir kepada Allah, hatinya selalu nyambung kepada Allah. Apapun yang dia lakukan, hatinya selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi dirinya, selalu nyambung, mengingat Allah. Ya. Kemudian ketika dia bekerja, dia bertafakur terhadap ciptaan Allah, berpikir ilmiah tentang apa saja yang Allah ciptakan di jagat semesta ini. Itulah ulul albab, orang yang benar-benar memaksimalkan potensi akalnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup sekian dulu penjelasan saya terkait dengan tulisan bagaimana belajar Islam yang benar ini. Dan nanti insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya untuk mendiskusikan bagian-bagian selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan juga terima kasih atas like, comment, subscribe, dan share-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.